Dewi menatap keluar jendela angkot yang berguncang pelan, memeluk ranselnya erat-erat. Matanya lelah tapi penuh harapan. Hari ini adalah langkah baru baginya. Setelah 2 tahun menumpang di rumah kerabat sejak masuk kuliah, ia akhirnya memutuskan untuk ngekos. Keputusan yang tidak mudah, tapi ia tahu ini yang terbaik demi ketenangan belajar dan sedikit kebebasan untuk dirinya sendiri. Dewi adalah mahasiswi semester 5 di jurusan psikologi. Setiap harinya dipenuhi dengan kuliah, tugas kelompok, dan praktikum yang menyita waktu dan energi. Ia bukan tipe orang yang suka banyak bicara, tapi cukup aktif di kelas. Dosen mengenalnya sebagai mahasiswa yang rajin dan penuh rasa ingin tahu. Selama tinggal di rumah kerabat, Dewi sering kesulitan mencari ruang untuk belajar dengan tenang. Anak-anak kecil, televisi yang nyala terus, dan omelan keluarga yang kadang menyakitkan menjadi alasan kenapa ia mencari tempat tinggal sendiri. Uang beasiswa ditambah sedikit, kiriman orang tua cukup untuk menyewa kamar kos sederhana di dekat kampus. Ia menemukan satu kosan di sebuah forum mahasiswa. Harganya murah, hanya sekitar 1 juta per bulan, dan letaknya sekitar 15 menit jalan kaki dari kampus. Terlalu bagus untuk dilewatkan. Angkot berhenti di depan gang kecil. Sopir menunjuk ke arah dalam. "Masuk aja lurus, Mbak. Paling ujung tuh ada barak kayu, itu kosnya," kata sopir sambil menyalakan rokok. Dewi mengangguk, mengucap terima kasih, lalu turun. Suasana gang cukup sepi, hanya ada beberapa rumah dengan pagar rapat. Ia menyeret kopernya, melewati jalan tanah yang sedikit becek karena hujan semalam. Di ujung gang, barulah terlihat bangunan kayu berderet seperti petakan toko lama. Catnya hijau tua, sebagian mengelupas. Sebuah papan kecil bertuliskan kos Putri Bu Ratmi tergantung miring di atas pintu gerbang. Dewi menarik napas. "Ya sudahlah," gumamnya. Di teras depan, seorang wanita parubaya menyambut dengan wajah datar. Bu Ratmi, begitu ia memperkenalkan diri, berbadan kecil dan berkacamata tebal. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. "Kamar nomor 9, paling pojok. Kuncinya ini," katanya sambil menyerahkan gantungan kunci kecil. "Air kamar mandi luar, listrik token sendiri. Yang penting, jangan ribut dan jangan ganggu kamar lain." Dewi mengangguk cepat. Ia tidak butuh banyak aturan, asal bisa belajar dan istirahat dengan tenang. Lorong kos itu sempit, hanya cukup dilewati 1 orang. Pintu-pintunya dari kayu, beberapa tampak kusam. Di setiap depan kamar ada sandal yang tertata rapi. Sunyi, hanya suara dedaunan tertiup angin dan 1-2 cicit burung. Kamar nomor 9 memang terletak paling pojok. Saat membuka pintunya, Dewi mendapati ruangan sederhana. 1 kasur tipis, meja belajar kecil, dan jendela yang menghadap ke semak-semak belakang. Kipas angin menempel di dinding, berdebu tapi masih berfungsi. Tidak mewah tapi cukup. Ia duduk di atas kasur, memandangi sekeliling. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Akhirnya bisa sendiri juga," bisiknya. Hari itu Dewi menghabiskan waktu untuk merapikan barang-barangnya. Ia menempel jadwal kuliah di dinding, menata buku di meja, dan membersihkan lantai yang berdebu. Sesekali terdengar pintu terbuka dan tertutup di luar, tapi tak ada suara orang bicara. Ia belum bertemu satupun penghuni lain. Mungkin mereka sedang keluar atau memang tidak terlalu suka bersosialisasi. Menjelang malam, suara aktivitas makin sedikit. Kos itu terasa lebih senyap dibanding kos-kosan lain yang pernah ia kunjungi. Tapi Dewi tidak ambil pusing. Ia justru senang dengan ketenangan itu. Bisa fokus nugas, bisa tidur tanpa terganggu. Sebelum tidur, Dewi membuka jendela sebentar. Angin malam menyusup masuk, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik. Langit gelap tanpa bintang. Di kejauhan, terdengar suara tong sampah digeret.
Ia menoleh tapi tak terlihat siapapun. Ia menutup jendela perlahan. Malam pertama, semoga lancar, ucapnya lirih, lalu menarik selimut. Dan malam itu pun berlalu tanpa gangguan untuk sementara. Hari-hari pertama Dewi di kos itu berjalan biasa. Ia sempat lega, kosnya tenang, bahkan cenderung sunyi. Ia bisa belajar tanpa gangguan, bisa tidur nyenyak, dan tak perlu canggung dengan tetangga kamar yang jarang terlihat. Namun semua berubah di malam kelima. Tepat pukul 22, saat Dewi tengah mengerjakan tugas di laptop, terdengar suara ketukan di pintunya. Tok, tok, tok. Dewi mengerutkan dahi. Ia tak menunggu tamu dan belum kenal siapapun di kos ini. Perlahan, ia berjalan ke arah pintu, membuka kunci, dan mengintip sedikit dari celah. Seorang perempuan berdiri di depan pintu. Dewi mengenal wajah itu, penghuni kamar nomor 3. Perempuan itu hanya berdiri diam, menatap Dewi dengan senyum tipis yang aneh. Tak berkata sepatah kata pun. "Iya mbak, ada apa ya?" tanya Dewi. Tidak ada jawaban, hanya mata yang terus menatap dan senyum yang tak bergeming. Dewi semakin bingung. Ia menunggu beberapa detik, tapi si perempuan tetap tak bicara. "Kalau nggak ada apa-apa, saya tutup ya," ucap Dewi pelan, lalu menutup pintu. Malam itu Dewi tak bisa langsung tidur. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin perempuan itu sedang melamun atau punya kebiasaan aneh. Tapi keesokan malam, kejadian serupa terjadi lagi. Kali ini, penghuni kamar nomor 6 yang datang. Ketukan, senyum, dan tatapan kosong. Tak ada sepatah kata pun. Begitu pula malam-malam setelahnya. Setiap malam, tepat antara pukul 22 sampai 23, selalu ada yang mengetuk pintu Dewi. Wajahnya berbeda-beda, tapi pola dan ekspresinya selalu sama. Senyum kosong, mata menatap lurus, dan diam membisu. Dewi mulai merasa tertekan. Ia mencoba mengunci pintu rapat-rapat, tapi ketukan itu tetap datang. Pernah suatu malam, ia tidak membuka pintu, tapi ketukan terdengar berkali-kali. Semakin cepat, semakin keras, hingga akhirnya berhenti tiba-tiba. Ketakutan mulai menjalari hari-harinya. Ia tak lagi fokus belajar, sering gugup, dan kehilangan nafsu makan. Lalu datanglah malam saat Dewi menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Pukul 23.30, ia mendengar suara seretan dari luar jendela. Ia mengintip dari celah gordennya. Seorang wanita tua, penghuni kamar nomor 1, berjalan perlahan melewati lorong kos, menyeret kantong plastik besar berwarna hitam. Ukurannya terlalu besar untuk sekadar sampah. Tangannya gemetar, tapi ekspresinya datar. Ia membawa kantong itu ke tempat sampah di ujung lorong, lalu kembali ke kamarnya tanpa berkata apapun. Keesokan harinya, Dewi mencoba mengamati lebih dekat. Saat wanita itu keluar kamar dan pergi entah kemana, Dewi memberanikan diri mengintip ke tempat sampah. Tapi isinya kosong. Sama sekali tak ada kantong hitam semalam. Tempat sampah itu bahkan bersih seperti baru dibersihkan. "Apa aku cuma halu?" gumamnya. Namun pagi harinya, keanehan lain muncul. Saat matahari baru menyembul dari balik atap, Dewi terbangun oleh suara-suara lirih dari halaman belakang. Ia membuka jendela, pelan-pelan mengintip keluar. 8 penghuni kos, semuanya berdiri melingkar. Mereka saling menggenggam tangan, kepala menunduk, mulut komat kamit. "Lamata Riniasha, Riniasha, Lamata." Mantra itu terdengar seperti bisikan, tapi entah kenapa menusuk sampai ke tulang belakang Dewi. Ia tak tahu bahasa apa yang mereka ucapkan, tapi nada dan iramanya membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu mereka serempak mengangkat kepala dan menatap ke arah jendela Dewi. Ia buru-buru menutup tirai, tubuhnya gemetar. Entah bagaimana mereka tahu ia mengintip.
Mulai saat itu Dewi merasa diawasi. Saat keluar ke kamar mandi, ia bisa merasakan tatapan dari balik pintu kamar yang setengah terbuka. Ketika mencuci piring di dapur bersama, para penghuni hanya diam, tak pernah menyapa, hanya senyum yang tak wajar. Pernah suatu sore, Dewi melihat salah satu dari mereka, penghuni kamar nomor 7, berdiri menghadap tembok luar selama hampir 2 jam. Tak bergerak, hanya berdiri menatap dinding, seolah mendengarkan sesuatu. Saat Dewi mencoba mendekat dan menyapa, perempuan itu langsung berbalik dan berjalan pergi begitu saja. Dewi mulai kehilangan pegangan. Ia tak berani cerita ke siapapun, bahkan ke ibunya. Ia takut dibilang berhalusinasi. Ia mencoba bertanya ke Bu Ratmi, tapi wanita tua itu hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kamu ikut aturan, semua akan baik-baik saja." "Aturan apa, Bu?" "Jangan ganggu yang lain, jangan buka pintu kalau tak diundang, dan jangan pernah mengintip upacara pagi." Ucapan itu membuat Dewi makin ketakutan, karena ia sudah melanggar semuanya. Sejak hari itu, Dewi mulai merasa seperti terperangkap. Ia ingin keluar dari kos itu, tapi setiap kali mencoba mengemas barang, selalu ada hal yang menghentikannya. Entah itu suara ketukan yang tiba-tiba muncul, atau tubuhnya yang mendadak lemas tanpa sebab. Malam-malamnya semakin panjang. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat. Mimpi buruk yang sama berulang. Ia dikelilingi orang-orang yang tersenyum tanpa mata. Dan suatu malam, ketukan tidak lagi 1, tapi 8 sekaligus. Tok, 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 tok. Bersamaan, serempak. Seolah semua penghuni berdiri di depan pintu kamarnya. Dewi menutup telinga, berjongkok di pojok kamar sambil menangis. Ketukan itu berlangsung selama hampir 10 menit, lalu hening, dan di bawah pintu, sesuatu diselipkan secarik kertas lusuh. Di sana tertulis, "Kau sudah siap, kami menunggu. Double asterisk." Pagi itu, Dewi terbangun dengan tubuh menggigil. Bukan karena udara pagi yang dingin, tapi karena mimpi aneh yang terasa terlalu nyata. Ia bermimpi berada di tengah lingkaran, di antara 8 penghuni kos lainnya. Mereka semua menatapnya, tersenyum lebar, dan berkata bersamaan, "Kamu milik kami." Ia menepis rasa takut itu, mencoba menganggapnya hanya mimpi akibat stres. Tapi tatapan-tatapan penghuni lain saat ia keluar kamar pagi itu bukan tatapan biasa. Terlalu lama, terlalu kosong, terlalu tenang. Seolah mereka tahu sesuatu yang Dewi belum tahu. Di meja makan bersama, ia berusaha membuka pembicaraan dengan Bu Marni, ibu-ibu yang suka buang sampah malam-malam itu. "Bu, semalam buang sampah ya? Saya lihat tas hitamnya gede banget. Berat ya?" Bu Marni menatapnya lama, lalu senyum. "Sampah hati, Nak. Berat sekali kalau disimpan." Dewi terdiam. Maksudnya apa? Hari demi hari, tekanan batin Dewi makin besar. Ketukan tengah malam tak berhenti. Bahkan kini disertai bisikan di balik pintu. Bukan suara manusia biasa, tapi suara berat yang tak bisa dia tiru. Kadang terdengar seperti, "Bukalah hatimu. Kamu sendirian di dunia ini. Kami keluargamu yang baru." Dan setiap pagi ia melihat lingkaran penghuni kos makin rapi. Kini mereka memakai pakaian serba putih. Tangannya berlumuran cat merah atau darah. Dan mereka mulai menyebut-nyebut nama Dewi dalam kalimat yang tak dimengerti. "Samira Tani, Samira Tani, Dewi Nokran Samira." Malam ke-17 di kos itu, Dewi mulai kehilangan kendali. Ia duduk di lantai kamar, menggambar simbol aneh di buku catatannya. Simbol yang tak ia kenal. Tangannya bergerak sendiri, seolah bukan dia yang menggambar. Tepat pukul 23.30, semua lampu kos mati. Dewi mendengar suara langkah, banyak, dari luar kamarnya. Tok, tok, tok.
Ia mendekat ke pintu, tapi tak membukanya. Tok, tok, tok. Ia tahu siapa di luar, semua penghuni. Tapi bukan sebagai individu, melainkan sebagai satu kesatuan. Entitas. Dewi, saatmu tiba. Dewi membuka pintu. Semua berdiri di sana, mengenakan jubah. Di belakang mereka lorong kos tak lagi gelap, tapi bercahaya merah samar seperti cahaya lilin. Tanpa bicara, mereka mengantar Dewi ke halaman belakang kos. Di sana sudah tersedia lingkaran besar dari garam dan darah. Di tengahnya, sebuah tong besar dari besi dengan tulisan, "Satu menjadi semua, semua menjadi satu." Dewi diminta duduk di tengah lingkaran. Ia tak melawan, matanya kosong, tangannya kaku. Satu persatu penghuni kos berjalan mengelilinginya, mengucapkan kalimat-kalimat aneh dalam bahasa yang tak dikenal. Semakin lama, suara mereka makin keras. Lingkaran itu menyala, tanah bergetar, dan Dewi menjerit. Tapi bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan pelepasan. Seolah seluruh kewarasannya meninggalkan tubuhnya. Ia tertawa, tertawa panjang, menggema ke seluruh barak. Saat semua berhenti, Dewi berdiri. Di wajahnya, senyum yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ia mengangguk kepada 8 penghuni lain. Kini, ia bukan lagi Dewi. Ia adalah yang ke-9. Keesokan harinya, kos itu kembali sunyi. Kegiatan kembali normal. Dewi kini ikut dalam lingkaran pagi, menyanyikan nyanyian aneh itu. Dan malamnya, saat jam hampir tengah malam, Dewi berdiri di balik pintu salah satu kamar kosong yang baru saja diisi oleh mahasiswa baru. Ia mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Pintunya terbuka sedikit. Gadis baru itu mengintip. Dewi tersenyum, tidak berkata apa-apa, hanya menatap. Siklus dimulai kembali.